Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Nggak usah. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nukhlisun niyah lillahi ta'ala. Mari kita sama-sama ikhlaskan niat di dalam hati kita lillahi ta'ala. Dan pada kesempatan video kali ini maksud kami adalah menanggapi dan menjawab pertanyaan yang terdapat di halaman di fanpage. Ada satu pertanyaan yang sangat penting dari akun Saudara Al-Jram Collection. Pertanyaan dari Saudara Al-Jram Collection. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Barakallahu fikum. Redaksi pertanyaannya, dua pasangan yang terlahir dari rahim muslimah namun tidak sempat belajar ilmu agama sama sekali sampai keduanya sadar di waktu sudah punya anak. Bagaimana statusnya nikah di waktu silam? Jadi dari pertanyaan ini ceritanya adalah merupakan reaksi atau muncul pertanyaannya mungkin karena menanggapi dari video tertanggal 3 hari yang lalu ya. Jadi kurang lebih pada tanggal 4 November ya, kami membuat video tentang sedikit rincian hukum pernikahan, bagaimana bisa sah, dan juga ada beberapa poin yang bisa menyebabkan akdun nikah atau hubungan pernikahan itu bisa menjadi putus ataupun rusak. Nah, salah satunya yang kami sampaikan poinnya termasuk hal akidah yang bersinggungan dengan keyakinan tentang keislaman. Jika sedikit mengulangi dari materi saat itu, jika akdun nikah yang tadinya sah kemudian putus di tengah jalan, jadi tadinya sudah sah kemudian putus di tengah jalan karena perkara Islamnya atau imannya dari salah satu pasangan suami istri itu ada yang batal keislaman dan keimanannya, maka akdun nikah, hubungan pernikahan, menjadi putus atau rusak. Namun pertanyaannya di sini adalah bagaimana jika kedua pasangan tersebut memang dari awal dilahirkan dari keluarga orang Islam. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya, misal dari masing-masing kedua pasangan itu tidak pernah belajar ilmu agama Islam sama sekali. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah juga termasuk tidak berkesempatan untuk belajar ilmu akidah. Kemudian mereka melangsungkan pernikahan pada masa hidup berikutnya, melahirkan anak dari hubungan pernikahan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimanakah status hukum pernikahannya di masa silam? Jadi kurang lebih bingkai pertanyaannya, arahnya menuju ke situ yang kami pahami. Untuk rincian jawaban yang kami persiapkan, jadi poin pertama, seorang anak yang lahir dari keluarga Islam, misalnya kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya ataupun dari kakek nenek moyangnya ke atas ada yang muslim, maka status anak tersebut selama dia masih belum balik, belum menginjak dewasa, status dewasa dalam Islam,
anak tersebut statusnya adalah muslim. Statusnya adalah muslim dalam artian jika nanti berhubungan dengan tajhizul mayyit, dia meninggal saat usia masih kecil, maka diperlakukan jenazah anak kecil tersebut secara islami, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, boleh dimakamkan di tanah wakaf pemakaman kaum muslimin. Nah, kemudian menuju fase kehidupan berikutnya, usia berikutnya, ketika dia sudah masuk status baligh atau dewasa dalam kondisi berakal, artinya dia mukallaf, statusnya apakah muslim ataukah tidak. Nah, maka jawabannya adalah tergantung bagaimana kondisi anak tersebut ketika memasuki fase atau status baligh berakal tadi. Kalau misal dia baligh dalam kondisi murtad, dalam kondisi terdapat kekufuran pada dirinya, misal dia berkeyakinan yang menyimpang dari agama Islam, ya, maka dia baligh dalam kondisi non muslim. Untuk fase kehidupan berikutnya setelah dia baligh, maka catatan amalnya berlaku bagi dirinya, kekufuran dan amal-amal keburukannya dicatat oleh malaikat bagi dirinya. Nah, maka kewajiban bagi dirinya adalah kembali ke dalam agama Islam atau bertaubat dari kekeliruannya tersebut. Dengan cara apa? Meninggalkan, mencabut, bertaubat dari seluruh kekufuran yang ada pada dirinya saat itu, yang dia lakukan pada saat itu. Nah, maka dia bertaubat, meninggalkan, mencabut dari semua kekufurannya saat itu. Yang kedua, dia wajib, harus, nggak boleh enggak, untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, disertai tentu dengan pemahaman secara ijmal, secara global tentang makna atau terjemah dari 2 kalimat syahadat tersebut. Nah, maka dalam hal ini ada 2 poin penting, yaitu apa? Dia meninggalkan dari semua kekufurannya. Yang kedua, dia berikrar, berucap syahadatain, disertai dengan pemahaman secara global. Kemudian sebaliknya, jika dia tidak mengetahui bahwa dirinya melakukan kekufuran, nah, maka pembacaan syahadatnya tidak berguna, tidak berfungsi. Dalam artian, selama dia belum belajar, belum teredukasi tentang hal-hal yang menyebabkan kekufuran bagi dirinya tadi, maka apa? Pembacaan 2 kalimat syahadat oleh dirinya tidak menjadikan dia kembali masuk ke dalam agama Islam. Nah, maka pentingnya ilmu di sini, ya. Kemudian seandainya dia saat itu misal belum teredukasi, ya, maka apa? Kewajibannya, ya, harus belajar dulu, harus mengerti dulu. Nah, makanya dalam penyampaian, dalam mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak cukup hanya sekedar apa? Seolah-olah menipu, seolah-olah menjebak gitu, ya, kawan-kawan yang tidak paham apa makna dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Misal apa? Orang-orang non muslim disuruh ngikutin, coba bilang asyhadu, asyhadu, sampai apa? Muhammadan Rasulullah misal. Nah, itu meskipun dia mengucapkan secara betul, secara fasih, tidak ada yang keliru satu huruf pun, panjang pendeknya ya juga tepat, misal, dia tetap dalam kekafirannya. Tidak kemudian dengan hanya dia mengikuti pembacaan syahadatain secara benar, ya, bacaannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam agama Islam. Gak bisa gitu. Jadi aturannya, pembacaannya itu apa? Pertama, dengan dia meninggalkan kekufurannya. Yang kedua, dia paham yang dia ucapkan secara global, ya, secara ijmal. Nanti kita akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud memahami
mengetahui secara ijmal atau global ini. Nah, kemudian taruhlah tadi dalam fase anak tersebut menjadi baligh, menjadi dewasa, dia aman, tidak terdapat, tidak mengalami satupun kasus kekufuran, misalnya ya, tidak mengalami satupun kasus yang menyebabkan dia menjadi murtad, misal aman, misal. Nah, tahunya kapan? Setelah dia nantinya belajar gitu ya, pas diingat-ingat gitu kan, di masa lampau ternyata waktu dia misal mimpi basah, atau kalau perempuan keluar darah haid, memasuki jenjang usia status baligh dalam kondisi berakal, dia aman. Nah, sepanjang hidupnya misal semenjak baligh itu aman. Nah, maka para ulama menjelaskan tidak wajib bagi dirinya tidak wajib bagi anak tersebut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena dia hukumnya muslim. Nah, jadi sejak bayi, sejak lahir dia muslim, statusnya nanti pas masuk baligh dia tidak mengalami hal-hal yang menyebabkan kekufuran, maka statusnya dia muslim, masih lanjut hingga dewasa. Tidak wajib bagi dirinya untuk berucap syahadatain, untuk dikatakan dia sebagai orang Islam. Nah, jadi dia sudah Islam, kemudian apa? Cuman kekurangannya, misal minusnya tidak mendapati pembelajaran, tidak berkesempatan untuk ya mengaji, mendapatkan pengajaran tentang ilmu agama Islam yang dasar, yang pokok, terutama misal tentang keyakinannya terhadap ketuhanannya, keyakinannya tentang nabinya, tidak mendapatkan pembahasan yang pokok tentang hal tersebut. Nah, maka kemudian memasuki fase berikutnya, langsung misal menemukan pasangan belahan jiwanya, pasangan hidupnya. Nah, melangsungkan akad nikah. Nah, maka yang jadi pertanyaan kan, misal setelah di masa sekarang 2024, di masa sekarang sudah memahami, sudah mempelajari secara intensif, secara mendalam tentang kaidah-kaidah dan juga ilmu-ilmu keislaman, punya bekal. Nah, jadi kepikiran mempertanyakan, kalau misal ada kasus semacam itu, bagaimana status akad nikahnya? Maka aslinya yang kami tangkap, poin pertanyaannya adalah bagaimana kita berdasar dari syariat Islam, berdasar kepada hukum-hukum Islam untuk menghukumi atau untuk menilai status hamba tersebut apakah muslim ataukah tidak. Nah, jadi pertanyaannya kalau kami simpulkan apa? Berpusat kepada bagaimana caranya kita menghukumi atau mengetahui status seseorang itu apakah sah Islam dan imannya. Ini terkait apa? Bahwa syarat ketentuan dari mempelai laki-laki, wanita, saksi, wali itu harus muslim, harus Islam gitu ya. Nah, maka apa? Para ulama biasanya dalam hal ini menjelaskan dan membawakan satu hadis yang diriwayatkan, disampaikan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ya, diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah datang dengan membawa sebuah pertanyaan. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya ada tanggungan untuk memerdekakan seorang budak yang muslim. Nah, maka ini saya sudah membawa ke hadapan Anda seorang budak perempuan. Coba dari kasus ini nanti kita ketahui bersama ya." Ditanya, fa in kunta tarahu mu'minah fa'utiquha ya.
Sahabat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, jika Anda menilai bahwa budak perempuan ini adalah seorang yang beriman, berislam, ya maka aman bagi saya untuk memerdekakannya. Kemudian Rasulullah apa tanggapannya, bagaimana sikap beliau untuk memastikan, untuk meladeni pertanyaan dari sahabatnya itu. Beliau bertanya kepada budak perempuan tadi, atashhadina alla ilaha illallah? Qalat na'am. Beliau bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah? Budak perempuan tadi mengatakan ya. Kemudian beliau melanjutkan, atashhadina anni rasulullah? Qalat na'am. Apakah engkau bersaksi bahwa saya, maksudnya Muhammad, adalah utusan Allah? Budak tadi menjawab, ya, saya bersaksi demikian. Kemudian beliau melanjutkan, atu'mini nabil ba'thi ba'dal maut? Apakah engkau beriman, percaya kepada hari kehidupan, hari kebangkitan setelah kematian nanti? Budak tadi menjawab, qalat na'am, ya, saya percaya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat tadi, ya, dia adalah seorang mukminah, seorang yang berislam, beriman. Nah, dari sini para ulama menjelaskan untuk sahnya iman dan Islamnya seorang hamba, maka poin pertama, cukuplah bagi dirinya mengimani, tasdiq, mempercayai, ya, meyakini makna ijmal, makna global dari la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian poin kedua, tentu dia aman, bersih, meninggalkan dari segala macam bentuk kekufuran. Nah, bagaimana makna atau maksud dari makna global dari kata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini kami bacakan, qala al-muallif rahimahullah, wal muradu bi syahadataini nafyul uluhiyyati amma siwallah wa itsbatuha lillahi ta'ala ma'al iqrari bi risalati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pemahaman global, pemahaman secara ijmal dari dua kalimat syahadat yang Muslim ucapkan itu tadi adalah, pertama adalah nafyul uluhiyah amma siwallahi ta'ala wa itsbatuha lillahi ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada nafi, ada itsbat, menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah dan menetapkan sifat ketuhanan itu tadi hanya bagi Allah saja, atau yang biasa disebutnya adalah syahadat tauhid. Kemudian syahadat kedua yang biasa disebut syahadat risalah, ya, ma'al iqrari bi risalati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan meyakini bahwa yang bernama Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Nah, jadi disebutkan dalam syarahnya, asyarhu hadhil ibaratu fiha nafyu ay yakuna syai'un siwallah yastahiqul ibadah. Dan redaksi dari kalimah syahadat tauhid bermakna adanya penafian sifat uluhiyah dari selain Allah, atau dengan bahasa lain meyakini bahwa selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Nah, tidak berhak diibadahi maksudnya apa? Tidak berhak untuk dianggap sebagai Tuhan. Nah, wa fiha itsbatu anna Allah wahdahu huwallazi yastahiqul ibadah. Dan juga ada itsbat, menetapkan bahwa hanya Allah saja
satu-satunya yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Nah, kemudian ay ma'al i'tiraf wal imani bi risalati Muhammad. Disebutkan di sini wa yambaghi ma'rifatu ma'nal ibadah. Maka sudah sepantasnya secara logika berpikirnya harus mengetahui makna menyembah atau ibadah di sini maknanya apa. Ala ma huwal murad fil kitabi was sunnah, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, Al-Qur'an dan hadis. Fa inna katsiran minan nas, komentar dari penulis kitab ini, banyak dari manusia di masa sekarang ini yajhaluna dzalika, tidak mengerti tentang makna ibadah, makna menyembah secara sebenar-benarnya. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu muslim atau tidak, dia telah berhasil memperoleh aslul iman, pokok keimanan, aslul Islam, pokok keislaman, yaitu dia sudah meyakini tentang makna global dari dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat risalah. Nah, makna globalnya apa tadi? Kalau dilihat dari terjemahannya, ada nafi dan itsbat, menafikan sifat uluhiyah atau ketuhanan dari selain Allah, dan itsbat menetapkan sifat ketuhanan itu hanya bagi Allah saja. Nah, adapun syahadat risalah adalah meyakini bahwa orang yang bernama Muhammad adalah Rasulullah. Nah, globalnya seperti itu. Namun makna yang dipahami oleh masing-masing hamba ini yang menjadi penting. Jadi terkadang seseorang bisa keliru dalam berislam dan beriman sehingga statusnya menjadi non-muslim karena keliru dalam memahami diksi atau pilihan kata redaksi yang disebutkan dalam dua kalimat syahadat tersebut. Nah, paling tidak tadi kalau yang di kitab ini disinggung penting, perlu kiranya untuk mengetahui makna ibadah atau menyembah tadi. Nah, kalau dari sudut pandang atau bahasa yang lain, penting kiranya untuk memahami makna, kalau dalam bahasa Arab disebutkan dalam redaksinya adalah ilaha, ya, di kalimat syahadat uluhiyah kan, syahadat tauhid kan ada asyhadu alla ilaha illallah, ada ilaha di situ. Penting untuk memahami bagi masing-masing individu itu dia mengucapkan kata ilah atau bahasa Indonesianya Tuhan. Nah, masing-masing bahasa daerah kadang berbeda. Tuhan untuk orang Indonesia menyebutnya ya Tuhan. Nah, yang penting bukan sekedar penerjemahannya, namun secara global seseorang itu memahami kata Tuhan yang dia ucapkan itu tadi. Tuhan itu maksudnya apa ya, secara ijmal, secara global. Jadi kalau misal berbeda pemahaman dari yang dikehendaki, yang diharuskan oleh syariat Islam, maka keliru dalam satu pemahaman itu bisa berakibat fatal. Jadi kalau misal yang dimaksud dari pertanyaan dari saudara Al-Jrom Collection tadi adalah sama sekali tidak mendapatkan pembelajaran agama, tidak mendengar, saya kira tidak. Jadi karena di hidup di Indonesia biasanya sedikit banyak ya sudah diterangkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, misal sila pertama, maka ada penyampaian biasanya dari masyarakat yang dimaksud Tuhan itu apa. Nah, orang Indonesia biasanya memahami Tuhan secara umum adalah Sang Pencipta, dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi ya. Jadi kalau secara bahasa Arab ilah, Tuhan artinya al-ma'budu bihaqqin, yang disembah secara benar, yang berhak untuk disembah, dan itu hanya Allah saja, tiada yang lain. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia orang kita biasanya memahami Tuhan artinya Sang Pencipta. Nah,
Dari situ misal kok pun tidak pernah belajar ilmu agama sama sekali, namun dia meyakini bahwa yang namanya Tuhan dalam artian Sang Pencipta itu kok hanya Allah saja, tiada pencipta lain selain Allah. Dia meyakini seperti itu sepanjang hidupnya tadi, hingga akad nikah, hingga mempunyai anak, hingga saat ini tahun 2024 ya, misal seperti itu. Maka aman ya, selama tidak terjadi 1-2 poin, tidak terjadi hal-hal yang membatalkan keimanan dan keislamannya itu tadi ya. Nah, jadi kalau misal dia membaca syahadat ataupun tanpa membaca syahadat ya, dengan catatan apa tadi, pas balik, dia aman, tidak dalam kondisi murtad ya, sampai akad nikah tidak pernah terdapat 1 poin pun, 1 kejadian peristiwa pun yang menyebabkan dia menjadi kufur atau murtad. Nah, maka tanpa harus dia membaca 2 kalimat syahadat pun ya nggak masalah, dia melangsungkan akad nikahnya dalam kondisi muslim. Nah, cukup misal dia meyakini 2 kalimat syahadat tadi dengan pokok maknanya saja yang ijmal, yang global. Dia meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Nah, Tuhan yang dia pahami sudah benar, yakni Sang Pencipta. Nah, yang namanya pencipta kalau misal dijentrehkan, ditafsirkan misal ya, maka secara logika berpikir, secara nalarnya, namanya pencipta ya kuasa untuk menciptakan. Nah, itu kalau dirincikan ya dia akan menerima gitu kan. Jadi di sini akan kami bacakan lagi sedikit rinciannya, disebutkan di kitab ini oleh muallif ya, qala al-muallif rahimahullah, tentang sifat yang wajib bagi Allah ya. Faman nafa sifatan min hadhihi sifat fahuwa kafirun. Redaksinya, barang siapa yang mengingkari dari salah satu sifat yang wajib bagi Allah, maka hukumnya jelas dia keluar dari agama Islam. Fahuwa kafirun, maka hukumnya adalah kafir. Wa amma, nah redaksi berikutnya, wa amma man lam yakhtur ala balihi anna lillahi 13 sifatan lijahlihi. Kondisi kedua ini berbeda jauh ya. Kalau yang pertama tadi mengingkari, menafikan, artinya dia sudah pernah mendengar, sudah pernah ngerti, kemudian dia ingkari. Nah, kalau yang kedua ini, man lam yakhtur ala balihi, sama sekali tidak terlintas di dalam benaknya, sama sekali tidak terlewat dalam idenya ya, tidak pernah dengar, apalagi dengar ya, tidak pernah belajar. Ini kasusnya bagaimana jika orang sama sekali nggak pernah belajar tentang ilmu agama Islam yang pokok, terutama bab akidah. Nah, masuk dalam bab ini berarti ya, seseorang yang tidak pernah terlintas dalam hatinya tentang permasalahan akidah, tentang permasalahan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Nah, namun apa tadi catatannya? Dia meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itu hanya satu, yaitu tunggal. Nah, dia sebut namanya adalah Allah ya. Dia meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta adalah Maha Esa, dan tentu saja dia yakini Tuhan tersebut ada gitu ya. Jadi meskipun di sini dikatakan tidak terlintas sama sekali dalam benaknya tentang sifat 13 yang wajib bagi Allah, nah tentu saja di luar atau selain dari sifat al-wujud ya, dia harus meyakini dulu bahwa Allah yang dia yakini sebagai Tuhan ya ada. Nah, kalau dia menganggap Tuhan tidak ada ya ateis, kufur juga, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini tidak pernah belajar, tapi tetap dia pernah mendengar, kemudian mengerti,
meyakini, menerima dengan sepenuh hati bahwa Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, satu-satunya hanyalah Allah. Nah, walam yanfi, dia tidak menafikan kemudian salah satu sifat, misal dia tidak mengingkari sifat qudrah, ya, karena dia tadi sudah meyakini Allah sebagai Sang Pencipta, ya tentu dia meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian dia juga tidak terlintas dalam hatinya, tidak pernah mendengar penjelasan tentang bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, kemudian Maha berfirman. Sifat-sifat yang lain itu tidak pernah terlintas dalam benaknya, sehingga apa? Walam yanfi, tidak ada dalam fase kehidupan hamba tersebut mengingkari. Nah, berbeda halnya jika apa? Dia tidak pernah belajar, nah kemudian terlintas dalam benaknya, dalam idenya, misal dalam hatinya dia bertanya-tanya, berpikir apakah Allah itu Maha mengetahui, apakah Maha melihat, apakah Maha mendengar, kemudian ragu. Nah, ragu saja jika terlintas dalam hati, pikiran, kemudian ragu saja tentang salah satu sifat ketuhanan bagi Allah tersebut, ya. Misal dia ragu apakah Allah Maha berfirman, Maha melihat, Maha mendengar, ya, salah satu sifat bagi Allah dia ragu. Nah, maka itu masuk dalam bagian yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan, ya. Yang satu tidak terlintas sama sekali dalam benaknya, ya, mendengar, apalagi nggak pernah mendengar dia penjelasannya. Nah, sehingga tidak muncul keraguan karena nggak pernah terbersit dalam pikirannya, tidak ragu, tidak pula mengingkarinya, ya. Maka dalam kondisi semacam ini, ya, wa ma marrat ala balihi bil marrah lakinnahu i'taqada makna syahadatain fahuwa muslimun, maka statusnya adalah muslim. Dengan bahasa kesimpulan, ya, dengan bahasa meskipun dia tidak pernah merasa belajar tentang ilmu agama Islam, nah, terutama misal tentang i'tiqad atau pokok-pokok keyakinan agama Islam. Nah, tapi apa? Pernah misal dia mendengar, menerima ajaran dari orang-orang sebelumnya bahwa la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, kemudian dia paham Tuhan itu maknanya adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dari tidak ada menjadi ada, dan satu-satunya pencipta hanya Allah. Dia yakin itu. Dan poin kedua, tidak ada hal yang dia alami yang membatalkan keimanan dan keislamannya, maka dia fahuwa muslimun, ya. Maka dia adalah seorang muslim. Jika dia kondisinya semacam itu, terus kemudian melangsungkan akad nikah, maka dia sudah memenuhi ketentuan sebagai apa? Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang muslim dan muslimah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, ya. Adapun makna global dari syahadat yang kedua, yaitu syahadat risalah, dibacakan di sini. Qala al-muallif rahimahullah, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah a'tarifu bilisani wa ud'inu biqalbi anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillahi ila kafatil alamina min insin wa jinnin. Meyakini dan juga mengikrarkan dengan lisannya, ini bagi orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, gitu, ya. Meyakini dengan hatinya, menerima bahwa Nabi Muhammad, orang yang bernama Muhammad, adalah utusan Allah bagi seluruh alam, yaitu manusia dan jin. Jadi secara umum apa?
kembali lagi kepada pemahaman diksi atau pilihan kata yang dibaca, yang disampaikan. Apa itu tadi? Ada kata Rasulullah, utusan Allah, atau bahasa lainnya Nabiullah. Nabi ya artinya sama, yaitu utusan Allah, pembawa berita. Nah, maka konsekuensi logis atau makna konkret daripada seorang utusan yaitu pastilah utusan tadi menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Nah, makanya disambung oleh penulis kitab, oleh muallif, shadiqun fi kulli ma yuballighuhu 'anillahi ta'ala liyu'minu bi syari'atihi wa yattabi'uhu. Hamba yang bersaksi tadi harus jugalah meyakini bahwa Muhammad yang dia sebut, yang dia yakini sebagai utusan Allah, itu sifatnya shadiq, benar dalam setiap apa yang dia sampaikan dari Allah Ta'ala, untuk diikuti, untuk diimani oleh para umatnya sebagai syariat atau hukum Islam. Asyarhu yajibul iman bi anna sayyidana Muhammadan shadiqun fi kulli ma jaa bihi sawa'un kana mimma akhbara bihi 'anil umuri allati satahduts fil mustaqbal. Jadi wajib meyakini bahwa Muhammad tersebut utusan. Utusan apa? Benar ya. Sifat konkretnya adalah pasti benar dalam setiap apa yang disampaikan dari Allah Ta'ala. Misal tentang beliau sampaikan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ka umuril akhirati, tentang perkara kehidupan akhirat kelak. Au umuril umamis sabiqah, ataupun tentang kejadian peristiwa di masa lampau. Au tahlili syai'in au tahrimihi, ataupun tentang hukum halal dan haram yang disampaikan oleh beliau. Wajib kita yakini bahwa semua yang beliau sampaikan adalah benar. Nah, maka secara globalnya misal seperti itu ya. Kalau misal ada seorang hamba membaca syahadatain, syahadat uluhiyah dan juga syahadat risalah, namun dalam hatinya ada pengingkaran, dia mengingkari bahwa Rasulullah adalah orang yang benar dalam penyampaiannya. Jadi dia membaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah semasa hidupnya, tapi dalam hatinya itu punya keyakinan, punya anggapan bahwa yang namanya Muhammad utusan Allah itu, kata dia, adalah seorang pendusta, atau pernah semasa hidupnya penyampaian wahyunya, penyampaian ajaran Islamnya keliru, atau ada kekhianatan, ada pengkhianatan yang mestinya ayatnya berapa, 3 ayat disampaikan hanya 2 ayat, yang 1 ayat dikorupsi misal untuk dirinya sendiri. Ya, kalau ada keyakinan dan anggapan semacam itu, ya ucapan 2 kalimat syahadatnya tadi tidak berguna, atau alias dia masih dalam status kekufuran ya. Maka dalam hal ini kita coba simpulkan lagi bahwa bagaimana jika seseorang ingin mengetahui apakah hamba tersebut Islam ataukah di luar Islam. Nah, maka apa? Poin pertama, dia mendapatkan aslul iman, pokok keislaman, pokok keimanan. Dia mengimani, meyakini makna secara global dari asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, dia meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menyebabkan kemurtadan atau kekufuran. Nah, di kitab ini disampaikan oleh muallif ya, qala al-muallif rahimahullahu wa ajma'al fuqaha'ul islamiyuna ala takfiri man dana bi ghairil Islam. Para ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di antara mereka bahwa hukumnya kafir orang yang beragama dengan selain agama Islam. Nah, ini malum. Wa ala takfiri man lam yukafirhu. Nah, untuk bagian berikutnya mungkin perlu kita sosialisasikan
ke masyarakat di negara Indonesia ini ya. Wa ala takfiri man lam yukafirhu au syakka au tawaqqafa. Nah ini. Kalau yang pertama tadi orang tidak beragama Islam, maka sepakat para ulama menghukumi kafir. Nah jelas orang yang tidak beragama Islam ya statusnya non muslim. Nah statement atau kesepakatan para ulama berikutnya adalah wa ala takfiri man lam yukafirhu, dan sepakat para ulama Islam menghukumi kafir bagi individu-individu ataupun kelompok yang tidak mengkafirkan, yang tidak menghukumi kufur kepada orang yang tadi telah dinyatakan kufur. Nah, gambaran permasalahannya bagaimana? Misal ada orang beragama non-Islam. Nah, statusnya kan mestinya dia kafir ya, non-Islam. Kemudian ada pihak kedua yang dia tadinya orang Islam, mengakunya sebagai orang Islam. Kemudian dia menyatakan bahwa si fulan yang beragama A selain Islam itu dia tidak kafir. Misal dia bilang seperti itu ya, tidak mau mengkafirkan pihak lain yang nyata-nyata sudah kafir. Nah maka oknum pihak yang semacam itu statusnya adalah disepakati ijma' para ulama Islam, dia hukumnya kafir ya. Ausyakka, ataupun dia ragu-ragu dalam bersikap menyatakan apakah orang yang kafir itu betul-betul kafir ataukah tidak, misal dalam hatinya. Yang demikian ragu-ragu juga masuk dalam status hukum kufur atau non muslim. Au tawaqqafa, ataupun dia mengambil sikap netral. Artinya apa? Contoh ya, kalau dia ditanya kemudian dia menjawab ka'an yaqula ana la aqul innahu kafir au ghairu kafir. Dia menjawab apa, misal kalau menurut saya ya dia tidaklah dikatakan sebagai kafir ataupun non kafir. Nah, jadi menurut dia apa? Orang yang beragama dengan agama selain Islam yang mestinya hukumnya jelas-jelas kafir, dia bilang ya saya netral saja, saya tidak menghukumi dia itu kafir ataukah tidak. Nah, yang semacam ini tawakuf, bersikap netral, tidak mengambil sikap berarti ya, itu juga masuk dalam kesepakatan para ulama tadi, hukumnya kafir atau non muslim. Nah jadi misal ini salah satu contoh ya, sepanjang usia semenjak dia balik dalam kondisi muslim aman, nah sampai melangsungkan akad nikah, sampai misal tahun sekarang sudah punya beberapa anak misal, nah kemudian apa, diingat-ingat kok tidak pernah ada 1, 2, 3 apapun gitu ya persoalan yang menyebabkan keluar dari agama Islam ya, maka dilihat apakah diingat-ingat apakah pernah terjadi semacam itu. Nah kalau kemudian kok diingat-ingat kemudian nggak ingat ya, seingatnya ya nggak ada permasalahan apa-apa ya, maka aman wes gitu kan. Nah kalau misal kok diingat-ingat kemudian kok ada ragu-ragu, ada enggak ya, nah kemudian kok sepertinya kok ada kayak pernah tapi diingat-ingat belum dapat, nah maka apa, insyaallah kita bahas dalam sambungan video berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.